gitu kan nanti kan tipsnya jadi gede. Iya, kadang itu. Sampai aku dapat tip 500. Pernah Satu orang 500. 500. Oh, oh. 500 dolar 5 juta, berapa juta ya? Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gue Bayu. Jangan lupa video gue di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waduh mantap. Kita sekarang ketemu sama Bro Andri lagi nih. Apa kabarnya bro? Baik, apa kabarnya Mas? Gimana? Nih sekarang lagi di mana nih posisi nih? Posisi di Maryland. Di Maryland ya. Waduh. Nah ini nih. Ini buat yang belum kenal sama Bro Andri ini pasti udah kenal lah. Kalau mungkin nggak kenal lah. Kalau nonton channel gue pasti ntar kalau misalnya habis selesai dari channel gue gitu, pasti masuknya ke channelnya si Bro Andri gitu. Videonya Bro Andri yang mana? Yang kerja di Amerika lah, yang segala macam. Iya. Soalnya ini konten kita kan juga mirip-mirip ya. Iya. Jam berapa di sana sekarang? Sekarang jam 12:30 malam. Kayaknya beda berapa jam ini? Iya, di sini aku udah jam 9:30. Berarti kita beda 3 jam. 3 jam ya. 3 jam Maryland sama di sini nih. Waduh, mantap. Ini kayak ini bro. Kayak highly request gitu lah. Highly request gitu ya. orang-orang video-video gitu. Jadi sekarang kita mau bahas ini ya. Kita bahas santai aja. Iya. Bahas tentang shock culture di Amerika. Atau sesuatu yang bikin kaget lah di Amerika gitu. Yang awal-awal datang ke sini bikin kaget, terus yang berasanya itu apa ya, yang berasanya berbeda banget gitu. Jadi pengen tahu gitu Bro Andri. Ini Bro Andri yang sebagai dari ini nih kan lulusan dari desa mana? Lulusan dari Sragen. Sragen. Ini akhir-akhir ini agak terkenal Sragen. Soalnya banyak berita-berita gitu ya. Sragen, orang asal Sragen ini jadi. Iya, ini juga aku dari Sragen. Bener. Ya Allah, luar biasa deh. Aku juga bukan dari kota-kota banget juga. Aku juga dari Pekanbaru. Jadi kayak sama lah, kita orang-orang desa juga lah, sama lah kan. Iya. Jadi awal-awalnya gimana ceritanya waktu di sini itu yang paling shock culture-nya gitu, yang paling kagetnya di Amerika gitu. Gini ya. Jadi waktu pertama di Indonesianya itu kan musim panas ya kan waktu itu. Itu sekitar Agustus September gitu kan masih panas. Nah, aku sampai sini ini pas winter karena aku di East Coast di Maryland ini pas salju, jadi kan mulai salju itu. Rasanya dingin, pakai jaketnya ini jaket tipis kan. Kan nggak tahu kan kita di Indonesia kan jaketnya nggak tebal, nggak khusus untuk salju itu. Sampai sini dinginnya ini langsung ini dingin dah, AC kalahnya ini. Kayak di freezer ini. Di sini, kerasa itu satu itu. Iya, terus apalagi ya? Kalau kayak awal itu pakai kayak berapa derajat gitu di Maryland? Udah kayaknya sekitar waktu itu ya, itu sekitar 15 derajat kalau Celsiusnya. 15 derajat, iya. Itu udah kerasa banget. Kalau sekarang sih 15 derajat, maksudnya habis salju gitu, 15 derajat itu udah bilang anget kalau di sini. Sekarang aja masih 5 derajat sekarang hari ini. 5 derajat ini kan udah 5 derajat masuk Celsius. Kita masuk musim spring, musim ini. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu ini lumayan anget, cuman beberapa hari ini terakhir ini juga mulai dingin lagi. Jadi ya pas kayak musim pancaroba gitu. Pergantian panas dingin ke spring, mulai panas. Jadi musim ke spring itu masih 5 derajat gitu ya?
Iya, ini padahal kalau kalendernya itu udah bilangnya ini udah spring season. Tapi nggak tahu kenyataannya kayak gini. Oh, alah. Padahal kalau kayak di Sragen gitu, aku belum pernah sih Sragen. Kayak gimana? Sragen tuh di sebelah ini, kayak di sebelahnya dari Jogja gitu ya? Iya, jadi dari Jogja itu kira-kira kalau aku biasa ya dari Jogja itu naik motor itu sekitar dulu waktu aku itu 2 jam setengah. 2 jam setengah. Iya, kan ada kan teman di Jogja gitu kan. Aku sering main ke temannya temen gitu di Kalasan. Iya. Dekat sana lah Janti kalau aku naik bis turunnya. Itu sekitar 2 jam setengah, tergantung juga kadang lumayan ramai gitu kan, lampu merah terus agak mungkin setengah jam agak lama gitu. Yang deket ini dari Solo, jadi Solo terus Karanganyar terus Sragen gitu. Tapi Karanganyar itu kecil gitu, jadi ya deket ke Sragen. Solo Sragen mungkin kalau sekarang sih kayaknya sekitar setengah jam karena ada tol Sragen ke Solo, jadi lebih cepet gitu. Jogja sih kebayang, aku dulu pernah tuh ke Jogja. Dulu itu zaman kuliah gitu, aku pernah dulu ke Jogja ke rumah teman gitu yang kuliah di sana gitu kan. Ya Jogja gitu nggak ini gitu ya apanya panas gitu, cuman nggak panas-panas banget kayak Surabaya, nggak kayak panas-panas. Gue rasa sih panas sih, cuman nggak sepanasnya Pekanbaru sih bro. Jadi kalau Pekanbaru udah super duper panas tuh menurut gue ya. Karena kalau di Pekanbaru gitu tuh dia tuh kan tempat minyak gitu kan, jadi kayak di bawahnya itu udah ada panasnya minyak gitu dan atasnya itu panas juga luar biasa gitu. Jadi ya kayak gitulah, panas luar biasa gitu. Terus gimana? Terus waktu pertama kali kesini waktu dingin gitu, inilah ya apa namanya sakit lah ya, pilek lah ya. Iya itu pasti tuh beberapa hari itu ya udah pilek gitu. Udah pokoknya ngerasa lah udah bangun tidur itu biasanya itu ini hidung mampet, aduh bangun tidur. Iya. Walaupun udah ada heater, orang sini udah bilang ini udah hangat ini gitu kan. Tapi kita masih ngerasa dingin gitu. Mungkin masih suhu badan Indonesia ya. Iya. Gitu kan, bisa panas di sini dingin. Terus shock culture nih, kalau misalnya aku nih shock culture yang pertama kali di sini nih aku playing shock culture-nya itu sebenarnya ngomong bahasa Inggris sebenarnya. Aku jujur aja. Mungkin kalau Bro Andri mungkin udah lancar loh bahasa Inggrisnya, udah lancar, udah biasa kerja kemana-mana juga kan. Kalau aku dulu awal-awal kesini tuh masih gelagapan gitu. Aku masih gelagapan, terus juga aku tuh ingat banget gitu waktu pertama kali di sini kan kayak baru mau pindah gitu, terus kita mau sewa U-Haul kan? Iya. Yang pindah-pindahan kayak gitu. Nah itu tuh ngomong sama si ininya kasirnya gitu, itu kayak ngomong itu kayak nggak ngerti gitu. Aku sampai kayak 3 kali gitu kayak gitu, nggak ngerti gitu serius. Tapi itu kalau zaman aku kesini gitu aku ngertinya itu ya kira-kira aku bisa nangkep gitu kayak 70% gitu orang Amerika ngomongnya apa gitu. Ya cuman makin kesini akhirnya ini gitu, jadi kayak kebiasa ngomongnya kayak gimana gitu. Kayak kaget lah awalnya lah kalau misalnya bahasa Inggris gitu. Kalau Bro Andri tiap hari lah bahasa Inggris lah ya. Iya, enggak, aku pertama kali juga bahasa Inggrisnya juga masih kacau ya, sama aja lah. Dulu oh ya, kalau pengalamanku tuh bahasa Inggrisnya tuh sama aja mas. Emang dipikir kesini bahasa Inggrisnya langsung lancar kayak sini kan juga enggak. Jadi aku ya sama-sama belajar juga. Aku juga enggak 100% tahu gitu kan sama orang kesini. Banyak sih ada pengalaman-pengalaman yang kadang misunderstand gitu, maksudnya ini enggak sama yang kita pikirkan gitu. Untungnya ini aku kerja enggak sama orang Indonesia pertama kali, tapi sama orang Jordan gitu.
dia sama-sama bahasa Inggrisnya juga nggak perfect gitu kan. Iya. Aku juga nggak perfect, dia nggak perfect, malah kita ini bisa komunikasi gitu loh. Sama-sama Inggris hancur, dia juga ini, tapi kita bisa berkomunikasi. Tapi sulitnya kadang malah sama bule kan. Iya. Kita bahasa Inggrisnya pronunciation-nya kurang pas gitu, kadang bulenya malah nggak paham gitu. Tapi kalau yang Jordannya sama temanku itu dia paham. Gitu. Itu aku jadi bingung gitu, misalnya nih ya kan aku baru aja tuh nonton videomu yang ini tuh yang apa, yang nasi goreng itu, tukang nasi goreng. Iya. Aduh, mantap bro. Aku tadi nonton ini berempat gitu, aku, istriku, anak aku 2 gitu ditonton sebelum ini gitu kan, sebelum tag ini. Jadi aku bentar lagi mau videoan sama Bro Andri. Siapa itu Bro Andri? Itu Bro Andri yang ada videonya ini nih loh, ini videonya ada 2,4 juta gitu gue kan. Ya udah kita nonton baru kan. Itu aku kepikirannya gitu, kalau misalnya Bro Andri gitu kan ya katanya nggak lancar bahasa Inggris, cuman kalau di depan tamu-tamu gimana ceritanya tuh? Kan mau harus komunikasi gitu. Kalau harus jadi gini ya, kalau sekarang kan udah lama ya, udah belajar, ambil kelas dulu, short class gitu kan. Kan banyak kan di sini bahasa Inggris yang ada yang gratis, mungkin di tiap di sini kan juga ada, di county sini ada yang free tiap hari Rabu. Jadi bisa kalau di sini banyak kan itu di church, di gereja. Dia nggak mandang kamu agama apa, nggak mandang, tiap hari Rabu di sini gratis. Ada di gereja gitu. Ya. Banyak orang yang kayak dari Meksiko atau pokoknya bahasa Inggrisnya nggak lancar diajari di sana. Gitu. Jadi kayak seminggu sekali gitu. Seminggu sekali ada kayak gitu. Itu ntar selama setahun itu dapat sertifikat. Gratis. Ya, dapat sertifikat itu. Terus juga ada kelas sebelum masuk ke ESL itu kan ada beberapa kelas yang basic. Itu gratis juga. Nah, itu orang pada ngerti itu ESL apaan tuh? Oke. ESL kan ya English second language. Iya benar. Iya, aku dulu ambil kayak gitu juga, tapi sebentar. Karena ini waktunya nggak bisa kebagi dengan kerja. Iya. Kerja naik bis waktu itu. Jadi aku sana naik bis ya kan ke kampus. Kampusnya tuh Montgomery Community College di dekat sini. Itu naik bis dulu ya kan, pulang terus kerja. Udah itu. Capek juga. nggak kekejar juga, berangkat kerja telat, dimarahin juragan. Gitu. Itu ESL itu kan kayak English for Second Language itu yang adult school itu ya? Iya. Tapi sebelumnya ini kita dites dulu mas, bahasa Inggris kita levelnya sampai mana gitu. Iya. Kalau ya ada ini sih level-levelnya. Iya. Jadi aku ya belajar kayak gitu. Iya, makanya aku bingung. Jadi ya aku tadi sembari nonton tuh aku kayak nanya gitu ya sendiri ya, ini kalau seandainya nih awal-awal belum bisa bahasa Inggris nih gimana ceritanya gitu kan awal-awal kan suruh perform gitu kan, masak gitu juga. Iya, masa ngomong gitu kan. Ya selamat apa good morning, good evening atau apa, welcome to restorannya nama apa, terus nama saya siapa gitu ya, kayak gitu. Jadi pertamanya ya agak kurang pede itu kan, tapi ya udah pokoknya ngomong gitu aja. Kalau kita bahasa Inggrisnya nggak perfect ya, tapi orang sini kan udah mengerti gitu, udah memahami itu karena ini bukan bahasa utama kita. Coba kan dibalik ya, boleh ngomong bahasa Indonesia, pasti orang Indonesia juga mengerti kan, paham gitu loh kalau itu bukan bahasa aslinya mereka gitu ya. Udahlah ngomong gitu, kalau kita salah ya dia diem aja, yang penting ini dia tahu. Penting pede ya. Awalnya penting pede gitu sebenarnya, karena aku kan di sini kan dulu awalnya di sini kan aku di Los Angeles. Nah di Los Angeles itu adalah state yang banyak banget orang imigran ke sana. Jadi malah itu orang lokal Amerika itu jadi kayak minoritas malah di sana. Itu kayak orang gitu ya. imigran semua. Terus juga jadi
Sehingga kalau bahasa gitu dialeknya banyak banget. Ada yang ada yang bahasanya itu Inggrisnya Spanish lah, Inggrisnya Pekanbaru lah kayak gua kan. Ada Inggris Seragen lah mungkin di sana. jadi macem-macem gitu. Jadi ya kayak gitu, aku dulu juga pernah gitu kayak ada pengalaman lucu gitu kan. Tapi pengalaman lucu itu zamannya dulu waktu aku tuh kerja di Mesir kan, sebelum sini kan aku kerja di Mesir kan. Itu dulu kerja di Mesir tuh masih aku umur 24 tahun. Dia seumur Bro Andri lah zaman aku di Mesir dulu. Umur 24 tahun. Terus tiba-tiba aku waktu datang ke Mesir gitu, aku disuruh dianterin sama ini pakai driver gitu ceritanya kan. Aku dianterin driver, aku disuruh check in hotel dulu. Aku suruh check in hotel, ya udah aku datang lah ke hotel ke ini front office itu kan. Kebetulan itu dapat dikasih hotel bintang 5 di sana di Mesir, hotel bintang 5. Terus akhirnya aku itu mau minta ini, ada permintaan gitu. Aku bilang aku mau okay, I want to have a room, but my room have a space just little bit on my back. Gue nggak ngerti artinya apa kan, aja space gitu. Dia nggak ngerti apa gitu, apa kayak gitu. Terus akhirnya aku terangin kayak gitu, dia ngerti gitu. Aku tuh sebenarnya aku tuh minta kamar aku tuh di belakang tuh ada balkoni. Ada balkoni, aku nggak ngerti gimana cara neranginnya kayak gitu. Jadi yang balkoni itu, tapi nggak bisa ini gitu kayak apa, apalagi gitu kata-katanya kalau nggak ngerti kan. Jadi ya terpaksa kita kalau ngomong itu harus kayak dijelasin gitu kata-katanya, gitu. Makanya lah itulah shock culture-ku juga tuh. Ada lagi shock culture yang lain, Bu Andri? Shock culture yang lain ya. Kalau ini masih bahasa ya. Kalau aku malah ini lucunya ini misunderstand tentang gini ceritanya itu waiter kan itu bawa napkin kan, napkinnya ditaruh belakang. Dia ngomongnya waktu itu aku nggak begitu paham ya waktu itu. Tauku itu dia itu bilang dia tuh bilangnya di dalamnya itu ada fruit gitu kan, nggak tahu pokoknya fruit itu kan waktu itu. Terus ada fruit, oh ya udah makasih ya gitu kan. Dia balik sana, tak cek kan, kok fruit ya, tak cek kok nggak ada fruitnya, nggak ada buahnya. Ternyata tuh yang mungkin dia bilang itu, oh tak taruh di sini ya, can I put here gitu. Tak kira ada fruitnya. Jadi aku tak cariin, tak kira put itu dia bilang put, tak kira itu fruit ya kan, fruit buah ya kan. Padahal dia tuh tak naruhin napkin itu di situ gitu. Tak kira ada di dalamnya ada fruit. Aduh gitu kan, cuma satu kata jadi bingung aku. Satu kata put and fruit. Padahal juga beda. Waktu itu juga waktu habis masak kan, di belakang kan. Ya udah kan, wah ya udah terima kasih gitu kan. Thank you gitu. Tak cari nggak ada, salah. Ternyata put aku cerita sama temanku kan. Ini aku ternyata salah tadi ya. Susah juga ya kadang bahasa Inggris kalau sama orang bule yang cepet banget ngomongnya. Iya udah. Ya udahlah gitu kadang. Terus aku tuh suka juga di sini kan ada kayak ketemu sama temen. Ini waktu dulu ya, kalau sekarang ya alhamdulillah udah kayak ngerti gitu apa ngomongnya. Tapi kadang aku juga suka nggak dapet gitu kalau mereka itu lagi lucuan gitu, lagi canda-candaan gitu nggak ngerti gitu itunya lucunya di mana gitu. Jadi kadang orang udah pada ketawa semua, terus kita kayak ketawa itu telat gitu. Kayak gitu lah, mantep ya lah. Terus kalau culture shock dengan dengan kebiasaan orang Amerika yang beda banget sama di Indonesia gitu. Kira-kira apa, ada nggak?
kebiasaan yang beda sama orang Indonesia apa ya kebiasaan ya? Ntar tak pikir dulu lah apa ya. Aku dulu deh. Ya coba contoh. Aku dulu ya. Nah aku ya. Yang kebiasaan tuh yang orang Amerika yang kita nggak ada nih, kebiasaan kecil-kecilnya nih. Kalau orang Amerika gitu, dia itu sukanya itu ini gitu, apa namanya, kayak kalau masuk ke dalam gedung atau ke dalam tempat gitu, nah itu dia itu suka kayak ngebukain pintu gitu kan. Bukain pintu, ya. Gitu kan. Kayak bukain pintu, terus habis itu dia biarin kita masuk kayak gitu. Oh, oke. Ya. Aku juga kaget juga di situ kan. Ya, atau waktu ingetnya pertama kali di mall itu aku. Jadi ke mall gitu kan. Aku kan di belakangnya beli buka ini. Nah, kok dia bukain itu nahan gitu. Terus juga di sini kalau aku itu kan sering kan jalan-jalan ya. Ke DC kan deket Mas di sini. DC sekitar 30 menit gitu kan. Itu banyak orang kerja itu biasanya naik kereta, dan kita masuk ke kereta bawah tanah itu kan ada tangga, dan di sini tuh biasa kiri dan kanan itu pokoknya yang kalau kita ini kanan itu untuk biasa, tapi untuk ini tuh kok kiri sih aku bingung. Kanan biasa, nggak untuk jalur cepat ya. Yang kiri ini untuk jalur cepat gitu. Kalau kita berdua orang itu kan nutupin elevator, nutupin tangga, itu bakal ditegur gitu loh. Kan ada elevator kan rata-rata. Ditegur, excuse me gitu. Dia nih mau buru-buru, jadi yang jalur kiri ini untuk jalur cepat ibaratnya gitu loh. Kalau nggak mau jalan di elevator ya udah kita ke kanan gitu. Tapi setelah kita lama gitu tak tahu gitu. Makanya kan orang-orang yang nggak biasa kayak di kota-kota gede kayak di DC yang banyak transportasi umum kayak di New York itu bakal kayak kaget gitu. Kenapa sih kok pada lewat gitu? Padahal kita salah tempat gitu. Maksudnya salah kayak lalu lintas lah ibarat, walaupun jalan di elevator gitu. Jadi kiri sama kanan beda ya. Jadi kalau kita nyantai ya ke kanan, tapi kalau cepat maksud jalan gitu ke kiri gitu. Kiri itu jalur cepat. Cobalah ntar sini kita berdiri bareng gitu ya. Ntar paling ada orang yang mau jalan gitu di elevator, excuse me gitu. Iya. Aku malah nggak tahu tuh gitu-gitu tuh. Iya, itu di sini. Aku malah dulu tuh pernah gitu, apa namanya, yang bingung gitu, yang kalau naik bis gitu. Kayak Bro Andri kan pernah kan buat video bikin naik apa? Bis gitu kan. Naik bis ya. Pernah sempat di sini di California sini aku coba naik bus gitu. Aku lagi pengen coba kayak hidup sehat gitu, naik bus terus kadang juga naik sepeda jalan gitu. Itu ternyata naik bus ya, kok nggak tahu kalau misalnya di Maryland sama atau enggak. Tapi di sini tuh naik bus itu kayak ini gitu, kayak beda gitu. Jadi kita itu kalau misalnya nggak punya duit cash atau kita itu kita tuh pakai kartu gitu. Ininya tuh, itu kita pakai kartu, masuk pakai kartu, terus ya udah langsung gitu. Kalau kita nggak punya duit cash, terus dia tuh kayak ada celengannya gitu. Kayak ada kotak kayak gitu, sebentar dimasukin kotak duitnya gitu. Set. Itu waktu pertama kali aku benar-benar nggak ngerti. Pertama kali gimana nih, aku pokoknya bawa recehan aja kayak gitu kan. Terus aku tanya gitu, nih gimana nih caranya masuknya kayak gini-gini gitu. Ternyata itu kayak gitu. Jadi sebenarnya canggih gitu ya, nggak ada kayak kernet-kernetnya gitu. Terus juga aku juga ada pengalaman itu naik bis itu, karena aku kan pertama kali naik bis nggak ada orang yang kasih tahu, cuman bilangnya ini temanku yang satu apartemen itu bilang kalau kamu naik bis kamu pakai, dia dikasih kayak kartu gitu kan ya, pokoknya bentuk kartu gitu kan, ada Metro Card itu. Waktu itu dia udah diisi kayaknya $10 ya. Udah kamu masuk sana, ntar tinggal ditempelin. Ini apa, tempelin di mana gitu kan? Kita kan nggak tahu, belum ada bayangannya kan kalau orang baru di sini kan. Wah, ini gimana gitu kan? Ya udah ngantri di belakang gitu kan.
udah ada orang itu aku belakangan aja lah gitu kan. Orang datang, ditempelin gitu. Giliran aku ditempelin. Nggak bisa gitu. Ternyata kartunya ini retak itu rusak gitu kan. Gitu kan. Kan aku kan kayaknya tampangnya ini kan kayak anak-anak waktu itu. Emang waktu itu ya masih 19 tahun kan. Mungkin orang ini kayaknya udahlah kamu ke belakang aja gitu. Itu gratis gitu. Masih inget aku. Ternyata itu rusak. Jadi ininya itu pecah gitu. Nggak tahu itu. Nggak nyala-nyala, nggak biasanya ting gitu, ini enggak ini. Udah sopirnya belakang aja lah gitu. Anak-anak. Oh, nanti bisa diulang-ulang lagi tuh kayak gitu. Jadi strategi bagus gitu ya. Iya. Kayaknya aku itu udah berapa kali ya kayaknya. Jadi lagi itu. Iya. Aku pulangnya itu kan pakai itu kartunya itu. Lagi. Nggak bisa lagi gitu kan. Ya udah, langsung ke belakang itu. Iya. Kedua cewek, iya. Masih ingat juga. Terus abis itu tanya sama ini kartunya kok nggak bisa ya ini rusak ini kan. Dia punya banyak ya temanku yang satu apartemen, akhirnya ini kasih yang lainnya, besoknya bisa ting nggak malu aku gitu. Terus aku ada pengalaman nih. Pengalaman yang yang paling pertama kali dulu waktu isi bensin di Amerika, isi bensin mobil. Nah, isi bensin itu kan aku benar-benar pertama kali kan nyampe ke sini itu dulu di Texas dulu aku. Aku dulu Texas pertama, aku kayak 1 hari di Texas, langsung aku diterbangkan ke Los Angeles. Di Los Angeles aku langsung disewain mobil di sana biar untuk bisa kerja gitu kan. Aku kebetulan tinggalnya itu dulu di ini dulu kayak di extended stay hotel yang kayak hotel kecil-kecil gitu kan. Nah, terus ya udah naik mobil, ini mobil rental ini masih full itunya, bensinnya. Udah aku pakai 3 hari gitu, aku sembari mikir ini gimana caranya isi bensin gitu di sini kan. Sampai aku tuh udah mau hari ketiga gitu, udah bensinnya udah mau habis, aku tuh ini gitu kayak nonton YouTube gimana cara isi bensin nih, karena kan kita biasanya kalau kayak di Jakarta gitu isi bensin gitu kan yang diisiin lah, yang di sini. Kalau sini kan semuanya self service gitu kan. Ya udah aku tungguin gitu gimana cari bensinnya. Terus habis itu aku bingung, bayar bensinnya itu langsung ada orang yang di tempat sama ada yang pergi ke ini kan, yang langsung ke kasir gitu. Langsung ke kasir. Ya udah akhirnya aku pergi pertama masuk gitu. Terus habis itu coba aku pergi ke kasir. Ke kasir aku kasih lah duitnya. Nih, kasih duitnya. Kamu yang mana? Oh, aku mobil aku yang itu, nomor itu. Aku masuk, aku datang lagi ke mobil kan. Terus habis itu aku buka itunya, alatnya itu. Aku ngerti kok nggak keluar bensinnya gitu. Coba terus masukin, nggak masuk. Gimana nih, salah, rusak apa nih mesinnya. Terus habis itu lihatnya ke samping, kok orang bisa gitu ya. Aku balik ke kasir. Gimana kamu udah bisa atau gimana nih, bilangnya. Enggak, aku belum bisa juga. Gimana kok alatnya rusak atau gimana sih gitu kan. Udah akhirnya saking bingungnya aku pergi lagi. Udah bayar, aku pergi lagi. Aku dikerjain sama orang Amerika. Akhirnya di jalan aku tonton YouTube gimana caranya. Oh, ternyata harus dipencet lagi gitu, ada pencetannya lagi kan yang buat isi bensin itu. Pencet, akhirnya bisa isi bensin lagi. Jadi, ini adalah pengalaman lagi gitu. Rugi duit sedikit lah buat isi bensin. Aduh. Kalau misalnya ini Bro Andri ada nggak pengalaman menaik kayak itu nyupir mobil gitu? Nyupir mobil, karena kalau nyupir mobil kayaknya nggak ada ya. Udah. Oke, soalnya aku kan setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun baru nyupir mobil. Soalnya ini sih ibaratnya ini ya, kayak aku nggak nyangka gitu loh. Kalau di sini bisa dapat mobil, bisa dapat SIM di sini, nggak ada kepikiran karena aku kan di Indonesia juga belum bisa nyupir. Jadi aku nyupir di sini diajarin sama temen di sini itu.
jadi udah ada yang bimbing gitu ya. Iya, jadi dari sekolah juga aku di sini, sekolah nyopir juga di sini. Ada sekolah juga. Iya, sekolah di sini. Berarti jangan-jangan ntar kalau balik lagi ke Indonesia ntar nggak bisa nyupir lagi. Nggak tahu itu. Biasanya Iya. lah ini kan kiri kan. Iya, ke kanan. Iya, nggak tahu di Indonesia. Malah kasar-kasarnya di Indonesia. Iya, bener. Terus kalau misalnya aku tuh sebenarnya bingung itu tuh Bro Andri kan kesini kan 19 tahun gitu kan, 19 tahun. Aku 19 tahun bener-bener aku bener-bener masih nol besar gitu aku bahasa Inggris aku umur 19 tahun kayak gitu. Terus juga aku juga nggak nyangka. Jadi emang ibuku tuh kan dulu di Taiwan kan, merantau di Taiwan 14 tahun kan. Itu bosnya kan di sini juga. Itu ngomong kan ibuku bahasa Inggris. Jadi dari SMP itu aku les bahasa Inggris. Oh, udah les bahasa Inggris? Udah bisa? Iya, dari nggak bisanya itu sebenarnya nggak bisa. Maksudnya nggak begitu ini ya. Nggak begitu kayak iniin bahasa Inggris, tapi kenyataannya di sini Inggris. SMP bahasa Inggris, jadi les dari kelas 2. Jadi aku pulang sekolah itu les lagi ke guruku, guru bahasa Inggris. Terus ya SMA, SMK itu juga les juga bahasa Inggris 3 tahun bahasa Inggris terus. Tapi bahasa Inggrisnya tak bilang ya belum perfect juga. Sekarang juga nggak perfect juga. Nggak tahu juga karena waktu itu juga nggak seneng ya, maksudnya senangnya tuh beda gitu loh. Kayaknya udahlah yang penting selesai saja ibaratnya gitu kan. Iya. Tapi kalau sesuatu hal yang seneng, pengen belajar, pasti itu cepat. Jadi aku bahasa Inggrisnya nggak begitu seneng. Tapi kepaksa gitu, secara tidak sadar ini kita harus kalau enggak ya. Kalau kayak gimana ya, mau diem aja gitu, mau gimana? Mau diem aja kan nggak mungkin juga diem aja kan, karena di restoran gitu kan harus ngomong gitu ya. Ya apalagi ini aku kalau masak kan di sini kan kalau udah ngobrol sedikit, udah itu nggak berhenti gitu masak gitu kan, sama ditanya gitu kan, kamu dari mana gitu kan, dari Indonesia. Udah ntar dia tanya gitu kan, udah banyak pokoknya nyambung terus itu. Kalau sama bule itu kita membuka sedikit, maksudnya ngomong sedikit tuh dia bakal terus pinter dia, maksudnya sini ngobrolnya udah jago pokoknya nyambunginnya. Karena aku juga orangnya tuh sebelumnya tuh dulu tuh pendiam juga. Di sini diajak ngobrol sama bule terus sambil masak, orang konsentrasi masak ini sama diajak ngobrol. Aduh, udah tak kasih garam belum ini? Aduh. Enak enggak? Aku juga. Udahlah. Pede aja, ntar ngobrolnya yang bagus gitu kan. Iya. Ntar seputar apa gitu, mungkin dia mau komplain itu, kok ini nggak ada asinnya, kekasinan gitu, dia agak nggak enak sungkan gitu kalau kita bersama mereka. Iya. Bagus itu, kayak aja ngobrol gitu kan, nanti kan tipsnya jadi gede. Iya, kadang itu sampai aku dapat tip 500. Pernah? Nah, satu orang 500. Oh. $500, 5 juta berapa juta ya? $500 ya 7.500.000 kalau mantap kan? Ya Allah, gimana sih itu? Waktu kerja di Ohio. Iya tuh, udah itu ada orang kaya. Denger itu dia tuh engineer apa gitu loh. Dia emang kalau datang kayak gitu. Tapi biasanya tuh 100, tapi aku 500. Nggak tahu kenapa, mungkin kelihatan orang ini kayaknya butuh duit ini anak-anak atau gimana gitu ya. Saya kalau dia datang dapatnya 500. Iya, biasanya dikasih kalau siapa aja yang masak itu. Tapi kalau aku 500 aja. Dia emang awal-awalnya apa gitu ya, Bro? Oh, Bro Andri yang ini ya, yang kayak main api-api gitu ya? Iya, aku agak ngocak sih. Kadang ngomongnya gitu kan. Oke, jadi kan biasa kan kalau kita nasi goreng kan dikasih ke
ininya piringnya satu. Kalau yang kecil itu kan kasih sedikit. Dan itu kan langsung tertawa semuanya kan. Nah, aku ya kan. Pokoknya aku sering tak buat gini. Oh, this is for you, this is for you, this is for you. Oh, sorry, no speak English, no English. Ada talk anything gitu kan udah tertawa semuanya. Kayak no English tapi ngomong bahasa Inggris gitu. Iya. Gitu makanya tak buat tertawa. Mungkin karena dia tuh kalau ke situ itu mereka itu biasa kan save situ juga biasa karena aku waktu itu juga baru gitu kan. Style aku juga beda dengan mereka. Kita kan punya style beda-beda kan masakannya. Ada lucu, ada yang diem aja, masak aja, ada yang ya macam-macam gitu kan, tergantung kita entertainnya gimana, mau dibuat lucu atau mau buat kita terkesan atau sekedar masak. Terkadang juga orang ngobrol sendiri ya udah masak aja lah, yang penting selesai udah. Gitu. Jadi itu tuh bukannya ini ya gitu, aku biasanya hibachi chef gitu kan itu kayak SOP gitu nggak sih, kayak wajibnya gitu nggak sih harus ngelucu gitu? Nggak mesti ya? Nggak mesti. Oh. Nah itu kayak atraksi api-api segala macem gitu tuh gimana ceritanya tuh kok bisa? Itu tambahan gitu sebenarnya, nggak semua chef bisa melakukan kayak gitu. Dan mereka kadang takut gitu. Kalau aku tambahan sih, jadi orang kan apalagi anak kecil kayak gitu seneng banget, anak kecil fire gitu kan, ya udah main kayak gitu. Mungkin plusnya itu kita dapat lebih gitu. Dapat. Ada juga temanku itu yang main ukulele malahan gitar gitu kan, main selesai gitu. Iya main, serius nggak bohong, ada. Aku nggak sempat videoin sih, temanku ada. Jadi selesai gitu, kalau aku kan fire show kan. Kalau temanku ini pakai ukulele ya kan. Ayo nyanyi bareng. Udah dapat ibarat kayak kita ngamen gitu kan, dapat uang. Keren, good idea ya. Berarti jadi kayak hibachi chef gitu kayak ini gitu ya, kayak apa? Harus kreatif gitu ya. Kreatif bener. Dan yang penting apa ya? Mereka pengen ke tepanya ke Japanese restoran kayak hibachi kayak gini untuk makan sama hiburan. Oke. Ya karena kita kan beda, kita ada joke-nya, ada lucunya, kita ngomong gitu kan. Ya contoh yang umum orang bilang ini kan butter ya kan, terus butter terbang, butterfly. Kita bilang, do you guys wanna see Japanese butterfly, tambah Japanese, jadi kesannya kayak ini kayaknya butterfly dari Japanese gitu kan. Caranya jadi ambil butter dilemparin ke atas, ibarat kayak diterbangin gitu kan. Nah ini butterfly, orang sini barunya ada mana butterfly-nya gitu, itu butterfly, udah tertawa semuanya. Iya jok gitu ya. Iya, itu kayak jok kayak gitu tuh gimana itu ini gitu ya, kayak di ini Bro Andri udah pikirin gitu sebelumnya ya, udah ada kayak list joknya gitu ya. Iya, udah ada list joknya. Kayak aku kalau jokku sendiri kan kadang juga beda. Jadi orang itu kan nggak mungkin kan satu restoran ini joknya sama kan. Iya. Kita juga ada inisiatif sendiri joknya gimana. Ntar kalau aku ke restoran ini joknya kayak gini, berarti aku harus punya style sendiri gitu. Kadang juga kan aku kan di grill itu kan masak telur dulu. Telurnya itu tak buat circle, jadi lingkaran itu tak bilang Japanese pizza. Iya. Kadang juga kita tertawanya dibuat-buat gitu kan. Jadi kalau tertawa biasa kan kurang lucu, kadang tertawanya agak bikin orang ketularan gitu, kayak gitu kadang mereka tertawa. Bener. Kayak gitu. Itu gimana, itu harus bisa kayak nguasai ini gitu lah ya, apa namanya, si pelanggan gitu, yang tamu gitu, tamunya harus tahu juga tamunya seneng di jok itu atau dia mau makan serius gitu kan, harus. Itu gimana sih, permisi dulu tuh gimana sih? Pertama sih ya kalau aku pengalamanku ya, kadang itu orang udah nunggu lama gitu kan kita kan kadang ramai sekali, terus
kita 3 chef, ada berapa meja ya seumpama ada 7 meja yang pastinya tuh 1 meja atau 2 meja itu bakal nunggu 1 jam kan. Udah nunggu 1 jam, ntar kita masak mungkin 30 menit. Wah, udah mukanya itu udah gini semuanya. Enggak. Aduh, aku masaknya udahlah kita pelan-pelan lah. Kita pelan-pelan, kita coba untuk menghibur. Terserah dia bakal komplain atau diam, tapi ya pelan-pelan gitu dia udah mukanya itu udah agak kendor gitu. Yang tadinya tekan gini. Ya mungkin kayak tertawa gitu, tertawanya dibuat-buat kan. Kalau tertawa dibuat kan kadang kita ketularan gitu, mau tertawa karena lucu atau ya udah pokoknya kita agak gila lah. Jadi lebih baik itu semakin gila tuh, crazy itu semakin seneng kita ini. Sebenarnya aduh, ini dibilang gila aku ini. Udahlah gila aja lah gitu kan. Iya benar. Ini Mas Andri coba nyanyi apa gitu, kayak nyanyi Jawa gitu, kayak nyanyi Jawa. Nyanyi Jawa atau apa gitu, campur sari gitu kan. Jadi kan lebih kayak apa, unik gitu dibawa ya kan sama orang sana kan. Oh, di ini ya. Di mana? Apa waktu nyanyi, waktu apa? Iya, waktu lagi masak gitu, nyanyi campur sari gitu kan. Kan mantep juga. Kalau aku gini, aku malah bahasa Indonesia aku malah nyanyi. Oh, iya, oke, bahasa Indonesia bisa. Oh, harus ini enggak gini loh. Kalau aku tuh gini, waktu masak gitu kan. Waktu masak itu kadang kan ada ulang tahun ya kan. Jadi biar kita suasananya ramai gitu, suka hati, nyanyi suka hati. Bila kau suka hati, ntar bilang gitu kan, salah satu unjuk gitu, gitu. Bila kau suka hati bilang gitu. Ini itu kan ntar semuanya pada mulai kayak tergugah gitu loh, semangatnya, senengnya gitu kan. Sampai terakhir tergantung sih, kadang terakhir, kadang tengah itu main lempar-lemparan. Kalau di video itu tak buat tengah karena yang videonya, yang rekamnya biar cepet gitu loh, nggak nungguin sampai akhir 30 menit atau 40 menit. Makanya itu yang di video itu di awal, yang aslinya itu di belakang gitu. Kita terakhir semuanya selesai, kita main itu lempar-lemparan gitu sampai kadang apa itu yang bikin joknya itu ntar mungkin botol gitu, ayo bukain, kita lemparin ini, tertawa. Gitu ya, Allah, seru ya. Kayak gitu. Kalau temanku itu ada yang ini nyanyi lagu anak-anak di sini. Yang lagu anak-anak kayak watermelon, atau ini kayak playground ini temanku. Aduh, aku ini kalau nyanyi terus kayak gini bisa apa ini? Iya, nggak apa-apa kalau nyanyi gitu dapat 500 mah oke juga lah ya. Pokoknya inilah, semakin gila kamu itu semakin seneng. Iya, makin gila makin seneng ya. Ya Allah. Coba cari di YouTube itu Crazy Chef, malah pada seneng. Iya. Nah, aku yang sukanya tuh yang lihat itu kayak di YouTube gitu. Itu udah kayak ini gitu lah, apa, Hibachi Chef gitu, udah kayak main kungfu gitu. Yang aku pernah lihat tuh. Yang dia tuh sampai kayak muter-muter terus misalnya telurnya lempar ke atas tuh, masuk ke topi lah, masuk kemana lah, ke baju lah, gitu kan. Udah kayak main kungfu gitu. Itu Hibachi Chef itu dari apa, memang kebudayaan Jepang gitu ya. Jepang, terus dia sebenarnya awalnya itu kan cuman ini ya, apa, supaya tepan di grill. Aslinya ini kalau hibachi ini sebenarnya itu udah modern, gaya baru, tapi tradisionalnya itu sebenarnya ya di Jepang itu kan biasa aja, sosonya ini nggak begitu diutamakan. Yang penting makanannya apa, kayak beefnya itu yang enak gitu kan, kayak potongnya kayak gitu, skill potongnya itu yang diutamakan. Kalau di sini hibachi itu udah mix ya, kayak apa ya, di sini udah campur sama American
style kayak ada namanya tuh yam yam sauce, udah pakai mayonnaise, terus udah sebenarnya udah campur-campur gitu, nggak asli, nggak seperti yang ada di Jepang. Oh gitu. Udah mix culture, udah Itu campur-campur. Aku jujurnya aku belum pernah loh aku ke hibachi restoran gitu. Itu kalau masuk itu biasanya kalau seorang gitu berapa sih biasanya itu bayarnya gitu? Tergantung ya. Tergantung restorannya, tempatnya. Kalau di tempatku sini itu ayam, jadi nasi goreng sama ayam, ntar dapat salad sama sup, itu sekitar $24. $24 sama $24 sama tax. Kata ya 25 lah, 25 terus sama minumnya tergantung minumnya apa. Minum air putih aja ya udah 25. $25. Untuk ayam aja. Ntar kalau kayak lobster, kalau di tempatku mahal sekali. Lobster, kayak steak, kayak shrimp apa itu, tiga combination itu bisa $50, 50-60. Oh gitu. Jadi seorang itu rata-rata ya minimum ya untuk kayak $25 gitu ya. Itu dia ini milih menu gitu. Aku mau makan nasi goreng rasa ayam gitu maksudnya. Iya, ada chicken fried rice atau shrimp fried rice. Atau apa ya, kayak combination, jadi dua meat. Mungkin apa ya, steak and chicken. Jadi ntar kita kasih dua macam sama nasi goreng sama vegetable-nya. Kadang juga ada triple gitu. Ya udah itu. Kalau triple ya mahal, ya sekitar 50-60 kalau di tempatku sini. Jadi kadang satu meja itu mungkin 10 orang itu bisa habis 500 itu. Oh iya. $100. Ntar ya itu tambah itu tipsnya berapa persen. Sehari gitu dapat berapa kali show gitu? Tergantung ya. Kalau rame banget itu aku bisa pernah sampai 16 kali. 16 kali. Jadi waktu itu aku masak, balik itu udah ada di belakang, ada kitchen helper itu udah siapin semuanya, udah masak itu udah ada nyuciin spatula aku semuanya, ya refill itu udah ada, di refillin, ditaruhin. Jadi aku sana minum aja dulu, ambil napas, keluar lagi, balik keluar lagi. Waktu mau rame sekali kayak Christmas, kayak Mother's Day, kayak Valentine Day, kayak gitu kan rame-rame. Udah itu gila-gilaan itu kalau restoran kayak gini. Kamu kan artinya 16 kali show. Satu show itu kira-kira bisa sampai setengah jam. Iya, setengah jam. Berarti standar jam itu straight terus gitu ya? Iya, straight terus. Makanya kan sampai kadang supaya lebih cepat itu grillnya itu nggak perlu dibersihin. Jadi udahlah cabut gitu. Ada yang bersihin sendiri karena nggak kesampean kalau kita harus bersihin grill sendiri. Ya udah, masak balik ke kitchen, terus kita kan udah ada kitchen helper, udah semuanya ini balik lagi gitu, supaya cepat lah. Sama satu hari berapa jam ya, 10 jam ya kalau weekend atau berapa itu kan. Udah itu restoran buka langsung ada tamu. Kalau kayak special day kayak Christmas apa itu, udah itu hajar kita, udah siap-siap. Emang prepare-nya itu semuanya tuh yang disiapin juga, motongnya tuh udah banyak juga, udah siap tempur ini gitu. Iya. Itu juga misal kalau Christmas gitu mungkin orang buat ini reservation gitu ya, kayak ada appointment gitu ya. Itu udah dilihat itu reservationnya berapa, 400. Aduh, udah 400 ini kena udah pasti keok gitu. Reservation bisa ngeliat gitu ya, ada 400 gitu ya. Iya kan, biasa kan ditelepon kalau orang sini kan reservation, walaupun 2 orang itu reservation juga. Iya. Ya, 2 orang mau makan, 2 orang makan satu meja itu tetap satu meja. Enggak tetap digabung karena nggak mungkin kan, kecuali kalau spesial dia bakal mau kasih ekstra apa gimana, nggak tahu, mungkin bisa. Tapi aku juga jarang yang kayak gitu, yang terlalu egois banget atau gimana ya, pengen private masa 2. Nggak ini sih, nggak ada ya di sini, belum pernah ngalamin. Tapi pernah nggak kayak show gitu cuman ke 1 orang gitu? 1 orang pernah.
Pernah sih satu orang Nah, gimana ya? iya, satu orang. Yo, Tergantung juga restorannya, kadang boleh ngasih satu orang, kadang minimal 2 orang. Udah terbatas 1 orang gitu kan. Ya aku ada pengalaman ini. 1 orang di mana itu? 1 orang baru pertama kali di Hibachi. Ya kan, terus ya udah itu baru pindah dari Eropa ya kan. Orang mana ya, aku lupa aku itu. Jadi bahasa Inggrisnya juga belajar itu, kayaknya Italia atau mana ya, lupa aku. Baru pertama hari Sabtu 1 orang gitu kan, ngobrol cewek, ya udah ngobrol berani. Iya. Ngobrol, ternyata tetangga apartemen. Oh ya udah. Iya. Itu pertama itu. Tetangga apartemen gitu kan. Udah itu. Ini sama ngobrol-ngobrol gitu kan. Hanya waktu itu juga aku belum punya mobil ya, jadi gak berani yang mintain nomornya. Tapi pernah loh mas, aku dimintain nomor sama bully-bully kayak gitu, aku sendiri yang malu. Jadi gini ya, kalau triknya gitu ya, kalau aku sebagai chef gitu ya, ini terakhir kan lempar-lempar kan, kalau cewek semuanya gitu kan, kita agak pede gitu kan, mau minta mau trik-trik gimana caranya mintain nomornya secara halus gitu. Itu tanya dulu, do you guys wanna play catch shrimp atau apa ya, chicken to your mouth? If you got it, I gonna give you my phone number. Ya, langsung wah, aduh malu aku kayak gitu ya. Kadang ya udahlah biarin gitu, karena kita kan cuma joke aja gitu kan. Wah langsung ini, cewek-cewek itu kan udah langsung semangat mas. Ya kan aku bilang why not, I mean like we can hang out, you know, maybe I can cook to your house, like breakfast sometime. Ya, aku kan bilang kayak gitu kan. Ya, ini cuman omong santai ya, maksudnya nggak beneran. Iya. Malah beneran mas, gitu kan, terakhir gitu kan, udah dia kan ini udah sampai ke mulutnya kan, udah ketangkep gitu kan. Habis itu dia minta ke aku, can I have your phone number? Udah habis itu ya aku malu sendiri. Habisnya di sini itu ada yang sebelahnya ini orang dewasa gitu kan. Iya. Yang ini ada cewek 4 orang gitu kan. Iya. Aku sendiri yang malu. Jadi aku diam aja gitu. Aku langsung kabur. Aku yang aduh. Ya Allah. Tapi kamu ngasih tahu kayak gitu harus ini tuh, ngeliat tuh, ntar ada cowoknya lagi kan. Ada cowoknya malah ntar dia marah, nggak malah ngasih tips nih. ada ini nggak, ada kayak ada pas kamu lagi atraksi gitu, pernah nggak sih ada kayak kecelakaan gitu? Kalau jatuh gini ya, kalau aku kan pasti namanya orang kan nggak keluar nggak sempurna gitu, kadang juga kita ngelakuin kesalahan. Tapi kalau aku jatuh gitu biasa jatuh ke bawah atau kemana, nggak pernah sampai ke tamu gitu loh. Udah kalau pas mungkin capek, nggak konsentrasi, banyak pikiran, kadang juga jatuh. Kadang main telur gini malah pecah sendiri di kepala. Gitu ada ya? Ya namanya juga ini ya. Udah tuh. Ya biasa sih. Selama spatulanya jatuh terus. Ya udah bilang, I'm sorry, my second day. Malah tertawa semuanya. Second day kalau biasa ya kan, orang sini kalau 1-2 ini pasti kerjaan tuh hancur atau gimana lah. Iya. Kalau orang sini ya, terus kadang bilang, oh sorry, maybe too much beer last night. Itu bilang kayak gitu. Iya. Kan tertawa kayak gitu. Tapi ada aja ya udah gimana ya gitu kan. Kalau kita tambah grogi ya malah tambah memperburuk situasi gitu loh. Ya kan masih ada yang bikin sempurna untuk kemudiannya. Maksudnya pertama jatuh ya udah, namanya juga orang, seharusnya orang juga ini menghargai, tahu gitu loh. Habis itu ntar mungkin EXO atau gimana nya yang oke, atau kita joke-nya, atau orang juga nggak mikirin masalah show,
atraksi itu nggak mikir, kadang masak yang penting makanannya perfect gitu. Soalnya mereka kadang itu pergi ke sini itu yang diutamakan makanan. Kamu pinter nggak pinter ya kan, diem tapi makanan enak itu mending dibandingin show-nya jago. Apa-apanya jago tapi makanannya nggak enak. Nah itu kan yang kurang. Iya benar. Yang penting satu, makanannya kita enak gitu. Iya. Jadi intinya itu tergantung tamu gitu maksudnya. Jadi kalau ada tamu yang suka makanan enak doang atau yang pengen show-nya bagus gitu ya. Iya, tapi yang pasti yang kita utamakan itu kualitas makanan. Kita harus enak itu. Yang pasti itu harus itu. Ini udah pasti ya. Kalau so kadang jatuh ya udah, yang penting makanannya atau kita ngobrol. Jadi salah satu mungkin kita show-nya kurang bagus, kita jatuh, kita ini, tapi kita ngobrol, kita udah enak sama tamu, sama kita, aku baru pindah sini, kamu gimana, kayak gitu orang udah kayak menghargai gitu, udah tahu gitu, siapa namamu gitu, ini gitu, udah mau komplain itu sungkan gitu. Oh iya bener namanya aja nih orang udah ini gitu ya, udah kayak kita mandekong. Iya, tapi juga ada juga sih orang yang ngomongnya baik, kita ini, habis itu di belakang ininya keras, ininya biasa sih. Kadang kayak gitu ada. Oh, jadi ada kayak ini komplain number gitu. Misalnya dia kayak kasih review gitu kamu. Iya, kadang itu lama sekali sih aku terakhir ini aneh, jadi yang tamu kan ada beberapa ini kan, ya kan. Yang lainnya nih oke semuanya, ntar bilangnya ini, ayamnya keras, mungkin ayamnya ayam tua atau apa nggak tahu ya. Kadang aneh gitu loh. Kadang ya itulah pokoknya namanya tamu ya, kadang sini minta diskon ya, karena kalau di sini tamu komplain itu dikasih diskon Mas. Oh gitu. Gitu kan, yang diskon kayak pertamanya ngelihat menunya mahal sekali gitu kan. Kadang ada orang yang berpikiran supaya murah, bilang aja, atau kayak di sini kan soy sauce yang kecap asin ya, soy sauce itu ada itu, dia tambahin itu, jadi nasi goreng itu udah oke ya, menurutku udah oke ya, itu belum dimakan ya dia ya, udah dikasih soy sauce dulu Mas. Aduh, ini orang nggak nyoba dulu baru kasih kalau kurang ya kan, tapi dia tuh langsung dikasih soy sauce, akhirnya komplain, nasi gorengnya kasinan. Ya elah, orang aku lihat orang ini langsung pertama-tamanya nggak nyoba langsung dikasih soy sauce ya pastinya asin gitu. Biasa trik-trik gitu ya, kadang orang ada yang jahat-jahat juga gitu ya. Ya nggak tahu lah itu orangnya gimana itu. Iya, ada nggak taat. Tapi biasa juga juragan siapa ya, manajer ini juga ya udah biasa tamu komplain itu. Tuh ke ini kamu tuh ngaruh ke performance nggak itu kira-kira, kalau orang-orang yang komplain gitu, apa sih bos pada ngomelin gitu gimana sih? Enggak, kalau bos tergantung bosnya juga ya. Jadi kalau bosku aku ya biasa aja, soalnya udah ini ya, udah pengalaman, karena dia juga dulunya itu hibaji chef, jadi tahu rasanya dikomplain. Kalau parah baru kan ini ada komplain ini bilangin aja ya udah biasa. Kalau kita kan sebagai kayak gitu kan, namanya orang, lidah kan juga nggak semua orang sama, selera juga nggak sama, kita harus siap untuk dikomplain gitu loh. Iya benar. Walaupun ya orang nggak pintar masak, komplain bisa kan, boleh kan. Ya udah, kita ya siapin aja. Resiko itu kalau misalnya tips-tips kamu itu masuk kantong semua itu, atau kamu bagi-bagi lagi sama si helper atau sama waiters? Ada namanya itu sharing tips. Kalau sharing tips itu mereka ngasih tips itu di meja. Jadi di meja terakhir kita selesai ya kan, kita pergi ke kitchen, ntar dia tinggalin di meja atau di ceknya itu kita share, karena kita kan juga dibantu sama server. Jadi servernya ini dapat 50%,
kita dapat 50%. Oh. Waiters? Iya, 50%. Oh, Kita waiters 50%. Iya. Oh, jadi kamu bagi 2 gitu ya? Bagi 2 sama dia gitu. Ini Kalau tukang bersihin tukang cuci gitu. nggak dapet. Nggak dapet. Oh. Kalau kita dapat 100% itu tamu ngasih ke kita. Jadi kita sebelum balik ke kitchen itu biasanya kadang itu orang kayak ngajak salaman kalau udah pinter gitu kan, ngajak salaman itu padahal ada uangnya. Jadi salaman tuh wait gitu. Kadang itu dia tuh langsung ngasih gitu kan. Udah gini gitu. Itu biasanya satu ngasih itu kan tak banyak kan, berapa grup gitu kan. Iya. Kadang bentar. Yang lainnya ini kayak ketularan gitu loh. Kayak uang ini kayak gini. Oke, uang gitu. Bisa kayak gitu. Gitu. Iyalah, berarti ya masa ini yang sebelah ngasih masa aku nggak ngasih kan gitu kan. Iya, apalagi ini sama ceweknya gitu kan. Iya dong. Iya. Ini gimana sih ini cowok nggak ini nih, nggak gentle nih, nggak ngasih gitu kan. Iya bener. Oh kalau itu kamu dapat sendiri? Dapat sendiri kalau itu. Iya. Terus itu kalau sampai kan ada kan orang naruh kalau udah di bill gitu, ntar ada di bawahnya tips gitu. Nah itu tuh dapatnya gimana tuh cara hitung itu? 50%. Oh yang itu 50%. Ya, sama server. Jadi ntar kita semuanya selesai kan. Nah server punya uang sendiri ya kan. Biasanya kan ngitung itu kan ada juga di videoku itu. Terakhir server itu masukin ke buku. Jadi kita ada buku ya kan. Servernya ini tiap server kan beda-beda ya. Ada yang dapat banyak, ada yang sedikit tergantung server mereka. Jadi kalau udah terkumpul terakhirnya dikumpulin jadi satu. Ditulis taruh buku itu. Taruh buku karena kita save itu juga jadiin satu, kita share. Jadi total tips satu restoran digabungin. Oh, iya. 50 buat chef, 50 buat server itu. Kita udah 50% ya. Kita udah pegang sama mama kita dapat 300 gitu kan. Chefnya ada 3. Ya udah kita dapat rata gitu 100. Oh jadi itu dibagi udah akhir tutup ini ya, tutup toko ya? Iya. Tutup toko baru gitu ya. Oh iya sih adil soal gitu. Kasihan yang orang di belakang dong ya, yang orang cuci gitu cuci. Ya. Nggak dapet itu ya? Nggak dapet itu. Oh kasihan juga ya. Iya. Mantap. Dia cuma UMR aja. Iya. Iya. Mantep kalau gitu lah. Aku nih ntar lah, aku pengen belajar nih lah masak-masak itu. Aku juga masak di sini. Cuman aku masak ini aja. Aku ntar aku coba masak lah, muter-muter ini lah, aku muter-muter penggorengan ntar ya. Ini telurnya dulu lah, pakai spatula. Coba gitu kan. Aku kayak sarapan gitu, aku masak sendiri gitu. Aku masak telur dadar, tapi yang gampang-gampang aja, dadar. Terus aku masak bakar roti buat anak-anak gitu ya. Aku belum bisa atraksi kayak Bro Andri lah kan. Ntar lah suatu waktu lah aku atraksi sama Bro Andri. Ntar kita ini ya, ajari sedikit-sedikit lah. Aduh mantep nih Andri. Ini kita udah ngobrol udah 1 jam ini, nggak berasa ini. Wow, udah 1 jam ini. Ntar. Ini Bro Andri ini. Padahal masih banyak loh. Culture shock yang masih banyak ya sebenarnya cerita-ceritanya ya. Ada. Ceritanya itu pasti ntar kita kalau ini yang nonton rame nih Bu Andri, ini kita buat nih sesi kedua nih, harus sesi kedua kita buatnya. Nah, ntar aku masih banyak juga cerita juga lucu-lucu, si Bro Andri juga masih banyak cerita yang lucu-lucu Bro. Ya, ntar kita cerita lagi. Ini karena si Bro Andri sekarang udah jam berapa sekarang nih? Oh iya, aku udah lupa waktu ini, 1:30 nih. Ya, nggak ngedit video ini Mas. Iya, seharusnya ngedit video ini. Oh iya. Ini lagi ngedit sekarang nih ya? Belum. Mau tadi, tapi ya santai aja. Tapi kan besok kan bangunnya kan udah jam ini. Udah kerjanya lagi jam berapa? Jam 11 ya, 11 pagi. Kalau besok nggak bisa jam 2. Oh, jam 2. Oh, berarti ke skip dong orang makan siang.
Nggak ada makan siang kalau weekday. Kalau weekend ada. Kalau Iya. weekday nggak ada. Kalau di tempatku sini. Gitu. Ah, Lah, masih panjang lah perjalanan ini, masih iya. segala macem kan. Aduh, udahlah. Mau nunggu nih Bro Andri. Bro Andri, thank you so much Bro Andri. Mantep banget nih. Ya, Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi semuanya, dan thank you so much lah waktunya ya. Ntar mau main ke sini kan, San Francisco ya. Pasti dong. Mantap lah, ntar kita bervideo bareng lah gitu lah ya. Siap. Iya, oke lah, thank you so much semuanya, dan Bro Andri, thank you so much, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.